Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11I kelompok 3 akan mewawancarai salah satu RW yang ada di Pulau Sari. Yang pertama 14. RW 14 RT 03. RW 14 dan RT 03. RT 1 sampai RT 04. Ya. Kisi-kisi diwawancarai kita. Terus untuk yang pertama kalinya, sebelumnya nama bapaknya siapa? Muhammad Husin. Muhammad Husin. Ya. Sudah menjabat sebagai RW sudah berapa tahun, Pak? Kalau saya 1 tahun. 1 tahun. Tapi Masih baru. kalau ikut organisasi itu mulai dari zaman RW Pak Sultan, ya, itu sudah periode 10 tahun. Untuk yang pertama itu, masalah apa saja yang sering terjadi di lingkungan masyarakat ini, misalnya kayak sampah, banjir, keamanan sosial, dan lain-lain. Untuk yang di sini sejak dulu itu kalau hujan lebat memang banjir. Setelah diadakan pemafingan oleh pemerintah pusat dengan dana 331 juta, alhamdulillah gang pesantren sampai batas RW 20 sekitar volume itu 200 berapa gitu. Nah, itu sudah dilaksanakan pemafingan. Salah keamanan alhamdulillah Sudah terkendali. Untuk kesehatan di bidang jentik-jentik 90%. ada, tapi tidak 90%. begitu banyak, hanya 1-2 lah. Itu kontrol dari kelurahan, puskesmas, dan dinas kesehatan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak masalah itu terhadap kehidupan warga di lingkungan sekitar? Maksudnya kerjanya apa? Ya, saat banjir itu dampaknya gimana bagi warga lokal? Ya, alhamdulillah selama ini sudah katakanlah unjuk rasa lah. RW tidak ada. Bahkan di sungai-sungai ini sekarang mulai dulu itu tahun berapa ya, sudah dikasih benih ikan. Ya, sungai yang ada di RW 14 ini sudah dikasih benih ikan, diantaranya ikan tombo, ikan tawis, ikan mujair, ikan nila. Selanjutnya itu gini Pak, kan katanya tadi waktu keamanan aman kan Ya, Iya. warganya. Jadi bagaimana Bapak cara menjaga keamanan ini agar tetap kondusif? Memang dulu pernah diadakan pos kamling, pos kamling penjagaan. Ya alhamdulillah Sampai sekarang ya. sampai sekarang ya aman gitu. Dan juga saya memang setiap rapat ke RW-an itu 1 bulan sekali dan rukem Ya. itu sama tokoh-tokoh masyarakat dan yang ingin membangun lingkungan itu saya undang. Saya tidak bosan-bosannya untuk memberitahu bahwasanya rumah kalau mau menjelang istirahat, mau tidur malam jangan lupa dikunci. Diingatkan. Ya diingatkan, dikunci jendela-jendela itu juga dikontrol. Nah, jadi kalau tidur biar enak, biar tidak ada apa itu orang yang mencurigakan ataupun masalahnya kasarannya maling ya. Itu. Baik, pertanyaan terakhir. Jadi kan sudah terjaga keamanannya ya Pak. Ya. Iya. Nah itu apa warganya di sekitar sini itu aktif dalam kegiatan kerja bakti untuk mengatasi masalah lingkungan? Alhamdulillah setiap 1 bulan
itu memang diadakan 1 minggu sekali untuk lingkungannya sendiri-sendiri. ya 1 bulan untuk seluruh semuanya. RT 1 sampai RT 4. Baik, dari Bapak Mistari, kami dari kelas 11 I izin bertanya kepada Bapak mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama, masalah apa saja yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sini? Misalnya kayak sampah, banjir, terus keamanannya tidak terjaga, sosial, dan lain-lain. Gimana Pak? Terima kasih. Untuk permasalahan-permasalahan sosial, kebetulan yang sering terjadi di wilayah RT 4 itu adalah banjir. Banjir karena wilayah RT 4 ini masuk gang sini ke barat, kebanyakan rumahnya itu lebih rendah dari permukaan sungai, sehingga kalau hujan deras maka air hujan tidak bisa mengalir ke sungai, sehingga terjadi genangan air yang menyebabkan rumah-rumah penduduk tergenang air banjir. Jadi itu permasalahan. Kalau permasalahan lain-lainnya, saya kira masalah sosial selama ini hampir tidak ada. Kemudian juga masalah sampah juga tidak ada. Sudah ada petugas sampah yang telah ditunjuk dari RW, setiap pagi rutin mengangkut sampah. Cuma ada beberapa masyarakat yang kurang sadar tentang artinya kebersihan sungai. Karena di sini ada sungai, sungainya ini besar waktu hujan, sehingga masyarakat kadang ya seenaknya buang sampah di sungai. Ya cuma itu. Jadi nantinya harus disadarkan masyarakat supaya tidak membuang sampah di sungai. Itu masalah sosial. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak masalah itu terhadap kehidupan warga di RW 4 ini? Dampaknya dari permasalahan-permasalahan banjir, ya pada akhirnya mereka tidak bisa, kalau banjir terjadi malam hari ya tidak bisa tidur nyenyak, itu aja. Terus juga mungkin kalau penyakit tidak ada, karena banjirnya itu ketika hujan deras, kemudian kalau hujan reda, sungainya reda, ya habis. Jadi dampaknya tidak begitu besar, cuma membutuhkan tenaga ekstra untuk nguras rumahnya, itu aja. Itu. Terus yang selanjutnya, tadi kan dijelaskan bahwa masalah keamanan itu masih aman, dan pertanyaannya bagaimana Bapak cara meningkatkan keamanan tersebut agar dapat kondusif? Ya, terima kasih. Alhamdulillah di wilayah RT 4 RW 14 ini kondisi keamanan ya sangat-sangat aman. Tidak ada terjadi sesuatu. Tetapi meskipun dengan kondisi seperti itu, tetap kita melaksanakan kegiatan ronda malam, di mana warga tiap malam digilir untuk menjaga keamanan lingkungan. Terus untuk yang pertanyaan terakhir, apakah warga RT 4 aktif dalam kegiatan kerja bakti untuk mengatasi masalah lingkungan? Ya, terima kasih. Untuk masalah kerja bakti, alhamdulillah ini kita selain melaksanakan program dari kelurahan yang turun ke RW, kita juga mengadakan program kebersihan sendiri di RT 4. Kalau yang dari RW itu biasanya ada kegiatan kerja bakti 1 bulan sekali, di mana warga diminta untuk membersihkan di lingkungan RT masing-masing. Kalau di RT 4 ini fokus di sungai memang, karena kemarin waktu tidak ada hujan, ya banyak sampah itu harus dibersihkan untuk mengantisipasi musim hujan. Kemudian kerja bakti oleh ibu-ibu PKK, ibu-ibu di lingkungan RT 4 ini ya membersihkan. Kebetulan sini punya pawon urip. Nah, itu tetap dipelihara, tetap dijaga kebersihannya. Jadi ada agenda rutin untuk kegiatan menjaga kebersihan lingkungan.
Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, itu saja wawancara dari kami, Pak. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Jadi intinya dari permasalahan lingkungan sosial di sini itu bagaimana, Pak? Jadi intinya permasalahan sosial yang ada di sini, alhamdulillah tidak berdampak yang signifikan kepada masyarakat yang ada di lingkungan sini. Semuanya masalah-masalah itu ya katakanlah masih tingkatannya bisa diatasi, tidak sampai bergejolak sedemikian rupa, tidak ada. Ya biasa sudah, itu masalah sosial yang terjadi seperti kebiasaan-kebiasaan. Jadi masyarakat sini begitu ada permasalahan langsung bisa diselesaikan itu. Baik, terima kasih ya untuk Pak Mistari dari perwakilan RT 4 sudah memberikan informasi tentang permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kami dari kelompok 3 perwakilan kelas 11I pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.